Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah pesisir utara Pulau Jawa memiliki sejarah panjang berkaitan dengan proses penyebaran ajaran agama Islam. Salah satu upaya yang paling konkret ialah didirikannya pondok pesantren sebagai pusat kajian keagamaan. Salah satu pondok pesantren tertua di pesisir utara Jawa Tengah ialah Pondok Pesantren Giri Kusumo, Banyumeneng. Pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Muhammad Hadi pada tahun 1288 Hijriah atau tahun 1868 Masehi ini, berada di desa dengan nama yang sama dengan pondok pesantren tersebut, yakni Desa Giri Kusumo. Desa Giri Kusumo termasuk desa yang cukup dikenal oleh masyarakat Kabupaten Demak dan sekitarnya. Hal itu karena di desa tersebut terdapat salah satu tokoh penyebar Islam, yaitu Syekh Muhammad Hadi, atau lebih dikenal dengan nama Mbah Hadi Giri Kusumo bin Mbah Thohir, bin Mbah Irsyad, bin Mbah Sodik Jago, Klaten, bin Mbah Hozali, bin Mbah Abu Wasijan Medono Pekalongan, bin Mbah Abdul Karim, Paesan Pekalongan, bin Mbah Abdur Rosyid, Batang, bin Mbah Saifuddin Sani, Kiai Ageng Pandanaran II Semarang, bin Mbah Saifuddin Awal, Kiai Ageng Pandanaran I, atau Sunan Tembayat, Klaten. Desa Giri Kusumo merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, dan jarak tempuh dari kecamatan sekitar 20 menit sepanjang 9 km. Dahulunya, desa ini adalah sebuah hutan belantara yang dikelilingi oleh gunung, yaitu Gunung Ungaran di sebelah barat, Gunung Slamet di sebelah selatan, Gunung Solo di sebelah timur, dan Bukit Kecil di sebelah utara, yang sekarang menjadi tempat pemakaman Mbah Hadi Giri Kusumo. Desa Giri Kusumo berasal dari kata Giri dan Kusumo, yang memiliki arti, Giri adalah gunung, dan Kusumo adalah kembang. Giri Kusumo secara istilah adalah kembangnya gunung. Ada pula yang mengatakan bahwa kata Giri Kusumo ini diambil dari nama sesepuh yang makamnya berada di bukit sebelah selatan desa Giri Kusumo, yakni Syekh Ibrahim Kusumo Asmoro, putra dari Syekh Saifuddin Awal, atau Kiai Ageng Pandanaran I. Giri Kusumo didirikan pertama kali oleh Syekh Muhammad Hadi, yang oleh para santri dan masyarakat di sekitar Giri Kusumo Meranggen, dipanggil dengan sebutan Mbah Hadi, Mbah Hasan Muhibal, Mbah Giri atau Kiai Ageng Giri. Semasa remaja beliau pernah bermukim di Mekah dan belajar agama kepada Syekh Sulaiman Muhammad Zuhdi. Pada awalnya sebelum menyebarluaskan agama Islam, pada waktu malam hari beliau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah pusat pendidikan di tanah yang mirip dengan Mekah, yaitu di Jatingaleh, dan disitulah menjadi pusat persinggahan beliau. Akan tetapi, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, beliau tidak jadi melanjutkan kegiatannya tersebut. Beliau terus mencari dan berjalan ke arah utara, dan akhirnya beliau sampai di daerah yang sekarang menjadi tempat pemakaman Mbah Hadi, yaitu di Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Di sanalah Mbah Hadi memulai membuka pusat pendidikan yang ditandai dengan didirikannya masjid sebagai tempat syiar Islam. Untuk mendukung gagasannya itu, beliau mendirikan sebuah bangunan masjid di ujung sebuah desa di tepi hutan. Menurut catatan prasasti di dinding bagian depan bangunan masjid yang seluruh bangunannya menggunakan kayu jati itu, dibangun hanya dalam waktu 4 jam. Dimulai dari jam 9 malam dan selesai pada jam 1 malam itu juga. Dengan bekal sebuah bangunan masjid yang lokasinya berada di kaki sebuah perbukitan yang rimbun, waktu itu Mbah Hadi mengajar santrinya. Jumlah santri yang mengikuti pengajian beliau setiap hari terus bertambah, sehingga asrama atau kamar-kamar yang telah disediakan di kanan kiri masjid tidak lagi mampu untuk menampung santri. Sehingga Mbah Hadi menambah bangunan, agar dapat menampung santri yang ingin mengaji kepada beliau. Mbah Hadi oleh Allah Ta'ala dikaruniai umur yang cukup panjang, sehingga memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk menyiapkan kader-kader penerus perjuangan yang dirintisnya di kemudian hari. Demikian pula dengan anak dan keluarganya.
Mbah Hadi memiliki perhatian yang sangat besar terutama dalam hal pendidikan. Sehingga dengan adanya kesiapan regenerasi, jika suatu saat terjadi suksesi kepemimpinan di Pondok Pesantren Giri Kusumo, dapat berjalan mulus. Ini menandakan Mbah Hadi benar-benar menyadari bahwa regenerasi adalah sesuatu yang alamiah dan pasti terjadi. Dan perhatian itu dibuktikan dengan memodokkan putra-putra beliau di berbagai pondok pesantren, yang mampu memunculkan generasi penerus, semisal Kiai Sirojudin dan Kiai Mansur. Yang akhirnya Kiai Sirojudin sepulang dari pondok, ditunjuk untuk meneruskan program pondok pesantren yang telah dirintis oleh Mbah Hadi, untuk khusus menangani santri-santri muda. Sementara santri-santri tua, yakni santri Thorikoh, tetap dipegang oleh Mbah Hadi. Sedangkan Kiai Mansur, ditugaskan oleh Mbah Hadi untuk meneruskan perjuangannya di daerah Solo, tepatnya di Desa Delanggu, Klaten. Kiai Sirojudin tidak begitu lama mengemban amanah ayahnya, karena beliau dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, mendahului sang ayah. Sedangkan Mbah Hadi meninggal dunia pada tahun 1931. Dan selanjutnya tugas kepemimpinan pondok pesantren diteruskan oleh adik kandung Kiai Sirojudin, yaitu Kiai Zahid. Selain memberikan pengajaran akhlak melalui pengajian Thorikoh Naqsyabandiyah, Kholidiyah dan pengajian kitab, semenjak berdiri hingga sekarang Pondok Pesantren Giri Kusumo juga menanamkan wawasan kebangsaan kepada para santrinya. Ini bisa dilihat dari dua pengasuh yang berlainan generasi. Mbah Hadi dan Mbah Zahid senantiasa mengambil sikap non-kooperatif terhadap kolonial Belanda pada waktu itu. Karena sikap-sikap anti-Belanda yang ditanamkan kepada santrinya, beberapa kali Mbah Hadi ditangkap dan dijebloskan di penjara Semarang. Beruntung sekali dalam waktu yang tak lama, Mbah Hadi yang selama di penjara diberi kebebasan untuk keluar dari ruang tahanan guna memimpin sholat di Masjid Pakojan Semarang. Di setiap sholat 5 waktu tiba segera dibebaskan, sehingga dapat kembali mengendalikan jalannya pesantren. Tidak sebagaimana ayahnya Mbah Hadi yang cukup lama memimpin Pondok Giri Kusumo, Mbah Zahid sebagai generasi kedua hanya memimpin pondok dalam kurun waktu 30 tahun. Pada tahun 1961, tongkat kepemimpinan pondok diserahkan kepada anak tertua beliau, Kiai Haji Muhammad Zuhri, yang oleh para santri dan masyarakat dipanggil dengan sebutan Mbah Mu, Giri, karena kondisi kesehatan Mbah Zahid semakin menurun dan meninggal dunia pada tahun 1967. Di bawah kepemimpinan Mbah Mu inilah, Pondok Giri Kusumo mulai mencoba untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian di bidang pendidikan santri. Penyajian pendidikan yang selama ini berjalan dengan sistem bandongan dilengkapi dengan sistem klasikal, sementara sistem lama tetap berjalan. Diterapkannya sistem klasikal bukan semata-mata untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi lebih dari itu, agar penyajian kitab-kitab kepada para santri dapat berjalan lebih sistematis. Penerapan sistem klasikal itu ternyata dapat mendukung usaha-usaha santri dalam memahami kitab-kitab yang diajarkan. Pembagian kelas disesuaikan kemampuan masing-masing santri dengan tanpa membedakan umur. Kepemimpinan Mbah Muhammad Zuhri berlangsung selama 19 tahun. Tahun 1980 Mbah Mu wafat, dan kemudian kepemimpinan pondok pesantren diteruskan putra keempat beliau, Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri. Pada tahun 1997, Kiai Munif mencoba mencari format baru untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan pesantren Giri Kusumo, dengan mendirikan sebuah yayasan Ki Ageng Giri, dengan maksud membawahi lembaga-lembaga formal yang mengikuti program pemerintah. Yayasan ini dibangun dengan maksud menyediakan kebutuhan masyarakat akan sekolah formal yang secara realitas kehidupan memang sangat dibutuhkan. Maka didirikanlah sekolah formal yang menginduk kepada Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama. Kurikulum yang diterapkan di lembaga di bawah yayasan. Adapun lembaga-lembaga yang telah didirikan adalah TK, SD, SMP, dan SMA. Dengan terobosan baru inilah,
Akhirnya Pondok Pesantren Giri Kusumo mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga semakin hari semakin bertambah jumlah santrinya. Hal ini disebabkan karena para alumni yang tidak sedikit jumlahnya yang telah menjadi panutan masyarakat, di samping juga berkah dari sang pendiri, Syekh Muhammad Hadi. Hingga kini keberhasilan Pondok Pesantren Giri Kusumo menyebarluaskan ajarannya hingga menerobos di daerah luar Jawa, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Lombok. Dari masa kepemimpinan Mbah Hadi sampai cucunya, Kiai Haji Zuhri Zahid, Pondok Pesantren Giri Kusumo ini menangani dua kegiatan pokok, yaitu thorikoh dan pengajian. Sedangkan pada masa kepemimpinan Kiai Muhammad Munif Zuhri, dua kegiatan tersebut dipisah penanganannya. Beliau menangani kegiatan thorikoh, sedangkan kegiatan pengajian ditangani secara kolektif oleh Kiai Haji Son Haji, Kiai Haji Muharor, dan Kiai Haji Muhtar. Setelah kakak Kiai Munif, Kiai Haji Nathif Zuhri pulang dari Universitas Madinah, beliau diserahi tugas secara penuh untuk mengasuh pondok pesantren sendirian. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pengajian, para kiai masih ikut menanganinya. Kepulangan Kiai Haji Nathif Zuhri dari pengembaraannya mencari ilmu di Universitas Islam Madinah pada tahun 1985, membawa angin segar pada jalannya proses kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Giri Kusumo. Lembaga pendidikan yang dirintis oleh ayahnya, yakni Madrasah Diniyah yang sudah diatur secara klasikal dipertajam sistem penyajian materi pelajarannya. Meski pada awalnya angin perubahan yang dihembuskan oleh Kiai Nathif sempat dirasakan gerah oleh sebagian masyarakat, dengan alasan apa yang dilakukannya akan menggusur nilai-nilai yang sudah mapan di lingkungan pondok salaf. Namun itu tidak menjadikan Kiai Nathif surut dalam melangkah, justru sebaliknya, dengan kepandaiannya dalam merealisasikan ide yang dinilai kontroversial itu, belakangan dirasa semakin mempertegas eksistensi arah dan tujuan pendidikan pondok salaf yang dirintis Mbah Hadi ini. Yakni tidak sebatas membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak, tetapi sekaligus mampu mengantisipasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dengan mendirikan Madrasah Diniyah Sekolah Islam Salaf pada tahun 1986. Tanpa bermaksud menggusur apa yang sudah ada, melalui sekolah Islam Salaf yang dirintisnya, Kiai Nathif mulai mencoba menata ulang kembali atas lembaga pendidikan formal yang sudah ada dengan menerapkan sistem baru. Madrasah yang sudah ada dijadikan cikal bakal keberadaan sekolah Islam Salaf. Sistem pendidikan yang sudah ada dan dilaksanakan bertahun-tahun dirombak. Ini bukan berarti Pondok Pesantren Giri Kusumo yang telah berusia seabad lebih ini mengalami pergeseran orientasi secara total. Justru dengan melalui perubahan sistem pendidikan yang kurikulumnya disusun sendiri itu, Pondok Pesantren Giri Kusumo melalui program Sekolah Islam Salaf semakin mempertegas kemandiriannya. Sebagai lembaga pendidikan formal di lingkungan pondok, kegiatan sekolah Islam Salaf ditata sedemikian rupa. Mulai dari perencanaan materi yang diajarkan, sampai tujuan akhir dari pendidikan yang silam ini nyaris tidak pernah disentuh oleh kalangan pengelola pondok-pondok salaf, oleh pengasuh sekolah Islam Salaf disusun tertib. Alternatif yang ditawarkan oleh Kiai Nathif melalui sekolah Islam Salaf dibagi dalam 4 jenjang, di antaranya, jenjang persiapan, 1 tahun, jenjang ini dikhususkan bagi para santri yang belum mengenal sama sekali tentang pengetahuan agama. Berikutnya jenjang mutawasid atau sanawi, 3 tahun, aliyah, 3 tahun, dan tahassus, 2 tahun. Sistem yang diterapkan dalam sekolah Islam Salaf tidak jauh berbeda dengan sistem pondok salaf lainnya. Hanya saja di sini terdapat mata pelajaran tambahan, yakni diajarkannya pelajaran umum seperti bahasa Inggris dan lain-lainnya. Serta adanya penjenjangan yang lebih menonjol. Tetapi jika diruntut lebih jauh, sekolah Islam Salaf memiliki ciri khas tersendiri dengan menawarkan sistem pendidikan agama yang jauh lebih efisien dan efektif, baik dari penggunaan waktu belajar, biaya sampai pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh santri.
Kendati Pondok Pesantren Giri Kusumo mencoba melakukan lompatan-lompatan strategis melalui sekolah Islam salafnya, bukan berarti bentuk-bentuk kegiatan yang lain ditinggalkan sama sekali. Justru jenis-jenis keagamaan yang ada tetap mendapatkan perhatian yang khusus. Misalnya di bidang pendidikan non-formal, selain mengintensifkan pengajian kitab-kitab kuning yang diajarkan dengan sistem bandongan, Pondok Pesantren Giri Kusumo juga membuka program hafalan Al-Quran, ceramah ilmiah, majelis talim untuk masyarakat umum, latihan pertukangan, pertanian, peternakan, komputer dan menjahit. Selain itu, juga diprioritaskan olahraga, meliputi bela diri, bulu tangkis, sepak takraw, bola voli, tenis meja dan sepak bola. Sementara untuk pengajian thorikoh yang menjadi salah satu tiang penyangga dan cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Giri Kusumo, hingga sekarang masih terus berlangsung dengan santri yang sebagian besar sudah berusia lanjut dan tetap berlangsung seperti sedia kala.